Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini di tengah kesibukan dan aktivitas kita, Allah berikan kepada kita kemudahan salat zuhur berjamaah, lalu kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di kesempatan siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah catat sebagai penambah nilai kebaikan kita, dan sebagaimana kita bertemu di dunia ini dalam amal kebaikan, mudah-mudahan kelak Allah pertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan siang hari ini tentang keutamaan atau fadilah menuntut ilmu atau thalabul ilmi. Jadi Islam adalah agama ilmu. Islam adalah agama yang memberikan perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Sebagaimana halnya ketika ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surah Al-Alaq, dan itu dimulai dengan Iqra, kan ilmu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Islam memposisikan ilmu? Bila kita rujuk ke dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan rujukan para ulama, penjelasan para ulama, ilmu itu posisinya adalah sarana, bukan tujuan. Jadi ilmu itu adalah kendaraan, adalah fasilitas, sarana untuk menuju sesuatu. Apa yang dituju dengan ilmu? Para ulama mengatakan diantaranya Al-Imam Asy-Syatibi itu mengatakan ruhul ilmi al-amal. Ruh ilmu itu adalah amal. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, semangat dari berilmu, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang berilmu, ataupun pujian yang Allah berikan terhadap ilmu, itu bukan semata-mata ilmu dalam pengertian mengkoleksi informasi, bukan semata-mata ilmu dalam pengertian orang bisa membuat teori, menghafal teori dan seterusnya. Tetapi yang dimaksud ilmu di dalam Al-Quran itu adalah ilmu yang kemudian terwujud dalam keterarahan perilaku. Jadi maka ilmu itu fungsinya adalah hidayah. Fungsi ilmu itu adalah petunjuk, sehingga orang dengan ilmu itu bisa tercipta keterarahan. Keterarahan dari sisi apa? Keterarahan dari sisi pikirannya, keterarahan dari sisi perilakunya, keterarahan dari sisi tindakannya. Maka orang yang mengoleksi informasi di kepalanya, yang kita kenal dengan orang ilmu, mungkin dia mampu memecahkan masalah dan seterusnya, gelar jabatan dan seterusnya, tapi itu tidak berbanding lurus tidak berbanding lurus dengan keterarahan perilaku. Justru Islam mengecam. Dan ia tidak dimasukkan dalam kategori orang yang berilmu, tidak pula dimasukkan dalam kategori orang yang faqih, orang yang mengerti. Nah, kemudian berikutnya, maka nilai satu sarana, karena ilmu posisinya adalah sebagai sarana, ilmu adalah jalan, ilmu adalah alat, ilmu adalah instrumen. Maka kedudukan nilai satu ilmu, kan banyak ilmu yang kita pelajari itu. Fadilah mencarinya, fadilah memilikinya, itu berbanding lurus dengan ilmu itu terkait apa. Nah, maka nilai sarana itu mengikuti nilai tujuan. Maka ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang posisinya adalah berhubungan dengan sesuatu yang paling mulia.
Maka ilmu apa itu yang paling mulia? Ilmu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ilmu apa lagi? Ilmu yang orang bisa menjadikan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam konteks mengenal Allah, menyempurnakan cara beribadah kepada Allah, menjadikan orang merdeka hanya semata-mata taat kepada Allah, itu akan memiliki kedudukan dan kemuliaan. Maka bagaimana kita menjadikan satu ilmu itu bisa jadi ilmu yang mulia, bisa jadi juga ilmu yang tidak berbahaya. Nanti di mana posisinya? Tergantung fungsi ilmu itu di mana. Contohnya, ilmu yang berhubungan dengan teknologi, itu dia seperti pisau bermata dua ya. Berdua mata, dia punya dua sisi. Bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan keburukan. Maka ketika dia difungsikan untuk kemuliaan, maka dia menjadi ilmu yang mulia, ilmu yang memiliki nilai, ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau digunakan untuk keburukan, maka dia menjadi ilmu yang memiliki nilai yang buruk. Tapi ada ilmu yang memang dia itu buruk, ilmu sihir misalnya, dia tidak ada kebaikannya. Ilmu yang berhubungan dengan keburukan, yaitu tidak memiliki nilai keburukan. Karena apa? Karena dampak yang muncul adalah keburukan. Tapi ilmu yang aslinya baik, adalah ilmu yang memiliki kemuliaan, ilmu yang baik. Tapi kalau diselewengkan, itu justru juga akan menjadikan keburukan. Nah, ini penting. Sebagaimana kalau kita belajar dalam fikih, akad itu baik, tapi kalau diselewengkan tujuannya bisa jadi haram. Nah, saya berikan contoh sederhana misalnya. Ilmu tauhid adalah ilmu yang baik, ilmu Al-Quran adalah ilmu yang baik. Tapi kalau kemudian orang memiliki ilmu itu lalu digunakan untuk menyimpang dari agama, menjadi buruk. Nah gitu. Aslinya adalah ilmu itu baik, fungsinya adalah baik, tujuannya baik, objek kajiannya adalah baik. Tapi ketika diselewengkan untuk tujuan yang buruk, maka menjadi keburukan bagi orang-orang tersebut. Nah, jemaah sekalian, ada satu hadis Nabi SAW yang ini menjadi motivasi bagi kita untuk belajar. Jadi ada orang yang mengatakan belajar sama pendidikan ya. Orang yang kalau belajar itu tidak dibatasi usia Pak ya. Yang dibatasi adalah masa pendidikan ya. Oke. Jadi begini, ada hadis Nabi SAW, ini mungkin sudah kita kenal. Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah berikan kepadanya kefahaman agama. Kelihatannya hadis ini sederhana, jemaah sekalian. Tapi kalau kita dalami maknanya, itu luar biasa. Bagaimana cara kita memahami? Saya berikan contoh sederhana bahwa kalau Allah menginginkan sesuatu bagi hambanya, maka Allah masukkan seseorang itu dalam proses menuju sesuatu itu. Kalau Allah mentakdirkan seseorang pada suatu hal, maka Allah akan bukakan jalan menuju satu takdir itu. Meskipun proses itu bagian dari takdir. Jadi takdir itu agak rumit kan. Tapi begini, kan orang kadang-kadang takdir ada yang bisa dirubah atau bisa dirubah enggak? Nah gitu. Kalau saya cenderung menggunakan istilah takdir itu ada yang bisa memilih dan ada yang tidak bisa memilih. Karena kalau takdir itu berubah, itu perubahan itu bagian dari takdir. Perubahan seseorang dari satu kondisi ke kondisi itu bagian dari takdir. Nah, ketika Allah menghendaki seseorang itu mendapatkan kebaikan, maka Allah bukakan baginya proses menuju kebaikan itu. Maka kalau seseorang ingin mendapatkan satu kebaikan, masuklah dalam proses itu. Nah,
Man yuridillahu bi khairan berarti ini capaian. Yufaqihu fiddin, proses menuju capaian itu. Maka pemahaman agama yang tidak mencapai atau satu proses yang tidak mengantarkan kepada kebaikan itu berarti ada yang salah dalam prosesnya. Kesalahan itu bisa jadi dari orientasinya, bisa jadi dari mekanisme dalam menjalani proses itu. Maka kalau kemudian kita ketemu dengan orang yang belajar agama, tapi agama, proses atau dia selama belajar itu tidak menciptakan kebaikan, output yang dicapai dengan belajar itu bukanlah kebaikan, tapi justru kerusakan, maka ada yang salah. Salahnya di mana? Bisa jadi di orientasi ketika dia belajar itu, sehingga mempengaruhi perjalanan dia, tujuannya bukan kebaikan itu. Ada juga salahnya dari sisi prosesnya. Maka ketika orang ingin mendapatkan kebaikan, maka fal yufaqihu fiddin, itu prosesnya dijalani. Nah, apa yang dimaksud dengan yufaqihu fiddin? Paham agama. Atau kalau kita juga misalnya di dalam pernikahan itu fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah calon yang ngerti agama, maka akan untung. Begitu juga yufaqihu fiddin. Misalnya juga di ayat falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Hendaklah ada sekelompok orang itu yang mendalami agama, memahami agama, kemudian dengan cara itu dia akan nanti kembali ke kaumnya dan memberikan peringatan kepada mereka. Nah, kata memahami agama itu berbeda dengan orang yang mengetahui agama. Orang itu tidak dikatakan sebagai orang yang memahami agama, melainkan dia itu mengerti agama itu dan mengamalkan apa yang difahami. Jadi ada orang dikatakan faham agama kalau kemudian ada keselarasan antara apa yang difahami, apa yang dimengerti, dan apa yang dia lakukan. Jadi artinya ada titik temu antara apa yang difahami dan keterarahan dari apa yang difahami menciptakan kerahan dalam perilakunya. Maka saat ini kita menemukan betapa banyak orang yang berpendidikan, pendidikan dalam pengertian melalui jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, bahkan mungkin menempati posisi strategis di lembaga pendidikan, tapi perilakunya sangat jauh dari pendidikan, dari prinsip-prinsip nilai-nilai keilmuan. Berarti ada masalah. Nah, yang diinginkan agama adalah menciptakan kebaikan. Begitu juga, mari kita merenung perjalanan Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dan Allah ajarkan kepada Nabiullah Adam nama-nama. Kemudian ditawarkan kepada para malaikat, ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Sebutkan nama-nama yang ada ini, gitu, di sidang pada waktu itu, kalau kalian memang benar. Nah, ada hal yang menarik. Saya bacanya di karyanya Syekh Ali Qurahdaghi. Beliau mencoba mentadaburi ayat peristiwa malaikat dan Adam dan iblis. Yang peristiwa ini, Pak, ketika malaikat mengatakan, ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menciptakan di muka bumi khalifah, pihak yang mengelola. Lalu kemudian malaikat mengkonfirmasi, bukankah kami ini yang senantiasa mensucikan Engkau ya Allah? Sedangkan mereka ini maksudnya adalah ada peristiwa, para ulama tafsir mengatakan ada peristiwa dulu bahwa ada makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi yang buat kerusakan.
Tapi ini penjelasan para ulama tafsir, tidak sebutkan dalam ayat. Nah, Syekh Ali Quradawi itu mengatakan begini, di dalam perspektif malaikat, bahwa yang paling banyak ibadah itu yang layak mengelola alam semesta. Yang paling banyak ibadah, yang senantiasa mentasbihkan, mensucikan nama Allah yang lebih layak. Lalu kemudian padahal Allah menciptakan Adam. Nah, baru kemudian dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat bahwa untuk mengelola alam ini tidak cukup dengan hanya kesolehan pribadi saja, kesolehan tasbih dan seterusnya. Tapi juga harus memiliki kapasitas, dan kapasitas itu dimiliki oleh Adam dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka kemudian bicara setelah itu adalah wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah berikan ilmu kepada Adam. Nah, apa fungsi di antara ilmu? Ilmu itu di antara ulama mengatakan dari kata wasem. Wasem itu kalau ada onta itu biasanya ada besi dibakar, lalu kemudian ditempel di badannya untuk menandai ini ontanya siapa dan seterusnya. Ya mirip tato lah, gitu, stempel begitu. Nah, kemudian menjadi isem. Maka fungsi isem itu, nama itu untuk pembeda. Maka dasar ilmu pengetahuan itu nama. Rumus dasar yang paling dasar ilmu pengetahuan itu adalah nama. Dan ini kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, tidak diberikan kepada makhluk yang lainnya. Memberi nama. Jadi itu ada kelebihan yang Allah berikan kepada manusia. Maka kalau saya kadang makan pecel, ini ayat wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Yang beri nama ini apa? Pecel, yang beri nama air geprek. Jadi ketika orang, "Bang, saya pesen ketoprak." Orang kan tahu tuh. Jadi langsung spesifikasi bendanya. Pesen pecel gitu misalnya. Pesen ketoprak, bedanya apa? Nah, orang tahu. Itu siapa yang memberikan, mengajarkan itu siapa? Maka kalau Syekh Muhammad Thahar Ibnu Asyur, jadi ketika Allah wa'allama Adam al-asma'a kullaha, ketika Allah mengajarkan Adam nama-nama, itu bukan hanya maksudnya adalah memberikan menjelaskan ini namanya ini, bukan. Tapi Allah memberikan kemampuan kepada Adam untuk belajar. Jadi bukan hanya dia tahu ilmu, tapi juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kemudian itu menjadi sebab Allah berikan kemuliaan, perintahkan kepada makhluk-makhluk untuk sujud penghormatan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Ini gambaran yang kita ambil dari peristiwa Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian ayat berikutnya yang ini juga menggambarkan bahwa ilmu itu jadi pembeda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tapi ini konteksnya ada hubungan dengan ayat yang sebelumnya. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ini maksudnya gini, orang yang sujud, orang yang qiyamul lail, orang yang taat kepada Allah, takut, dia berpikir tentang akhirat, mempersiapkan untuk akhiratnya, itu adalah buah dari ilmu. Maka kemudian hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Bisa ditangkap pesan ayat ini. Jadi kalau orang itu qiyamul lail, orang itu mempersiapkan masa depannya di akhirat, orang itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu tanda dia mengerti. Yang kemudian tidaklah sama orang yang begini dengan orang yang kemudian lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa jadi kalau ditanya siapa Tuhanmu, dia mengatakan Rabb, Allah. Orang bisa jadi ditanya apakah nanti di akhirat ada dihidupkan? Iya, dihidupkan. Sebatas informasi, tapi tidak mewujudkan dalam perilaku. Maka kemudian hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Alladzina ya'lamun, orang yang tahu itu yang bagaimana? Yang ini tadi.
Qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah. Jadi orang yang qiyamul lail, orang yang salat, orang yang takut hati-hati nanti di akhirat bagaimana, berharap pada Allah, itu adalah alladzina ya'lamun. Lalu apakah sama dengan orang yang ngerti? Nah, lalu kemudian innama yatadzakkaru ulul albab. Baru kemudian ayat ini diberikan satu konklusi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya orang yang mengerti lah, yang menggunakan akalnya lah, yang kemudian dia bisa belajar, menerima pelajaran. Maka kemudian fadilah apa menuntut ilmu? Keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidaklah sama dengan orang yang tidak berilmu. Inilah kemudian menjadi pembeda. Ilmu di sini bukan hanya sebenarnya mengoleksi informasi, sekali lagi Pak. Ilmu di sini bukan hanya sebatas mengoleksi informasi, tapi pengetahuan yang menciptakan kesadaran yang kemudian menggerakkan. Oke. Kemudian berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir mengatakan, "Wa ma yastawil ahya'u walal amwat." Kalau di terjemahannya adalah tidaklah sama antara yang hidup dan yang mati. Innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Yang dimaksud dengan orang yang hidup itu orang yang apa? Orang yang mendapatkan petunjuk. Orang yang mati itu yang bagaimana? Orang yang hatinya tertutup. Saya berikan contoh, mungkin pernah saya sampaikan ya, tentang Huyai bin Akhtab. Ayahnya Sofiyah, istri Rasulullah SAW yang keturunan Yahudi. Itu dinikahi Rasulullah SAW kurang lebih usianya masih 20 tahun Pak. Di bawah 20 tahun. Itu Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Itu pernah menceritakan ketika sudah dinikahi oleh Nabi dan jadi istri Nabi, dia menceritakan peristiwa hijrahnya Nabi. Ketika Nabi SAW datang ke Yathrib, itu di antara yang menunggu-nunggu penasaran, selain orang Ansar, Aus dan Khazraj, itu orang-orang Yahudi juga penasaran Pak. Akhirnya ketika Rasulullah datang, mereka juga pengen tahu benar nggak nih orangnya. Nah, begitu di waktu yang sudah gelap, suatu ceritanya Sofiyah, itu hari sudah gelap menjelang malam. Sofiyah mendengar pembicaraan ayahnya dengan saudaranya. Apa kata-kata ahuwahu? Apakah dia ini dia? Lalu Huyai bin Akhtab itu menjawab, na'am huwahu. Ya benar, dia ini dia. Apa yang maksudkan apakah ini dia? Apakah dia ini dia? Dia yang pertama maksudnya, apakah Muhammad ini benar nabi terakhir yang kita tunggu-tunggu? Huyai bin Akhtab mengatakan, ya benar, dia ini Muhammad, maksudnya nabi terakhir. Lalu bagaimana, apa sikap yang engkau berikan? Permusuhan sampai hari kiamat. Kayak berikan contoh. Jadi orang kalau sudah tahu, lalu kemudian dia perilakunya bersikap menerima hidayah, berarti itu hidup. Tapi orang yang tidak mendengar, ini kan sudah tahu nih pesan-pesan wahyu bahwa dia ini adalah nabi terakhir, ini utusan Allah, apa yang dia benar. Tapi kemudian dia tidak mendengar, ini seperti orang mati yang sudah tidak mendengar. Gambarannya begitu. Kemudian, maka kalau orang ingin hidup, dirinya hidup, ya ilmu adalah sarana untuk menjadikan dia senantiasa hidup. Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berikutnya, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, dan ini fadilah ilmu, ketika Allah Taala berbicara tentang ulul albab, orang yang cerdas, orang yang berfikir, itu punya satu sifat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu. Jadi orang kalau berilmu itu akan jadi cerdas. Apa? Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Jadi orang yang bisa mendengar lalu mengikuti yang baik, yang terbaik. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itu adalah orang mendapatkan petunjuk, dan mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai akal. Maka fadilah thalabul ilm adalah menjadikan kita sebagai orang yang berakal untuk senantiasa berpikir. Bagaimana?
Nah, kata kuncinya di sini, Pak. Alladzina fayattabi'una ahsanah. Memilih yang terbaik. Kalau saya boleh simpulkan ya, persoalan hidup kita yang kecil maupun besar, apapun persoalan itu, baik skala individu, keluarga, lingkungan dan seterusnya, persoalannya itu di skala prioritas. Problem-problem kita itu dalam hidup, dalam segala macamnya, skala individu, masa skala prioritas. Bisa tangkap? Mana yang kita prioritaskan? Apakah kita memprioritaskan apa yang harus kita prioritaskan, atau kita memprioritaskan apa yang tidak seharusnya kita prioritaskan? Dan perkembangan teknologi ini, banjir informasi ini, sehingga membuat banyak orang yang bingung untuk menentukan skala prioritas. Jadi banjirnya informasi tidak lantas menjadikan orang cerdas, karena menjadikan orang semakin bingung. Nah, ilmu itu adalah sarana bagaimana seseorang bisa menjadikan hidupnya terarah, sikapnya terarah, cara berpikirnya terarah, perilakunya terarah. Sehingga apa? Dia bisa menentukan skala prioritas. Fayattabi'una ahsanah. Dalam segala hal, dalam konteks yang berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan materi, berhubungan dengan belanja, berhubungan dengan aktivitas, berhubungan dengan liburan, termasuk dalam memilih pendidikan anak. Misalnya nih, kita punya anak, pendidik sekolah anak kita mau disekolahkan di mana? Kan pilihannya banyak, Pak. A, B, C, D dan seterusnya. Ini biayanya sekian, ini biaya sekian, ini biaya sekian. Oke. Sekarang apa yang kita inginkan? Target yang kita inginkan anak apa? Antara biaya di sini dengan sini, bagaimana kita menyelaraskan dengan kemampuan kita? Kalau kemudian kita bisa menyelaraskan, bisa menjadi masalah. Gara-gara salah menentukan, merembet ke masalah yang lain. Masalah rumah tangga, masalah segala macamnya. Nah, maka di antara ilmu itu adalah orang yang di ulul albab, yang dia mampu memilih skala prioritas. Tapi skala prioritas ini baru bisa dilakukan bila dia bisa mendengar. Mau mendengar, mau membuka diri, mau menggali informasi, kalau menggunakan akalnya. Ini sebagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ulul albab. Dan kalau kita coba baca, nanti silakan Pak dicari tentang karakteristik ulul albab dalam Al-Qur'an. Paling banyak tentang pilihan, kemampuan memilih. Silakan nanti tentang ulul albab dalam Al-Qur'an adalah kemampuan memilih. Nah, kemudian jamaah sekalian, ini di surah Al-Mulk. Kenapa kita perlu belajar ilmu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa kita untuk menciptakan amal yang terbaik. Nah, ilmu itu fungsinya adalah menciptakan kebijaksanaan. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki, dan siapa yang mendapatkan kebijaksanaan maka dapat kebaikan yang banyak. Nah, ini ada hubungannya dengan tadi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang mendapatkan hikmah maka dapat kebaikan yang banyak. Artinya, apa ini maksud dengan hikmah? Nah, ini saya baca di tafsir Taisir Kalimir Rahman karya Abdurrahman As-Sa'di. Beliau memberikan menurut masa ini penjelasan yang cukup luar biasa, memberikan inspirasi. Beliau mengatakan begini, hikmah itu, atau kalau di dalam bahasa kita sering orang menyebutkan wisdom. Kan sekarang lagi ramai local wisdom atau apa gitu ya, wisdom itu kan lagi ramai. Kebijaksanaan. Apa ini maksud dengan hikmah? Al-isabatu fil qawli wal fi'l. Al-isabah, isabah itu orang mana? Tepat sasaran. Maka luasnya al-isabah itu ketepatan, sesuatu yang tepat. Yang tepat apanya? Perkataan dan perbuatan. Jadi orang itu kalau perkataan mengatakan sesuatu, lalu perkataan itu tepat dari sisi apa? Tepat dari sisi waktu, tepat dari sisi kebutuhan, tepat dari sisi ruang.
tepat dalam segala hal, berarti dia itu bijak. Orang yang tidak bijak bagaimana? Mohon maaf, saya berikan contoh. Ini minuman, Pak. Kalau orang minum, ini kan kadar untuk diminum orang. Tapi bagaimana kalau orang minum 1 galon? 1 galon, bijak atau tidak? Karena dia tidak sesuai antara kebutuhan dengan maka kalau orang minum misalnya, apakah setengahnya, ataukah seperempatnya, ataukah 1 ini, artinya sesuai dengan kebutuhan dirinya, itu berarti dia bijak. Tapi kalau kemudian dia lebih 1 galon misalnya langsung sekali minum, maka dia tidak bijak, karena tidak tepat. Maka begitu juga perkataan, ada orang salah, dia butuh nasihatnya segini, tapi yang kita kasih 1 galon, begitu. Jadi dia bukannya dia semakin dekat dengan agama, jadi semakin jauh dari agama. Misalnya ada orang salah sedikit langsung, wah kita marah-marah dengan kemudian ini begini dan seterusnya. Atau misalnya gini, ada orang salah itu nggak butuh dalil, Pak. Ada orang salah, yang dia butuhkan bukan dalil, yang dibutuhkan empati, dibutuhkan ada perhatian. Kalau kemudian kita berikan dalil, dia nggak mempan. Kenapa? Misalnya seperti orang butuhnya air dikasih sambal. Maka begitu juga ilmu itu diantara fungsinya ada menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oh, kira-kira orang begini ini apa yang dibutuhkan? Dia butuh air, dia butuh makanan, dia butuh sambal, dia butuh sayur atau apa? Nah, kemudian kita menempatkannya. Inilah yang kemudian muncul berikutnya adalah kebijaksanaan. Itulah yang dimaksud, itulah dampak, itulah khair katsir tadi, kebaikan yang banyak. Dan itulah wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ulul albab lagi. Nah, itu diantara kebijaksanaan. Nah, yang menjadi masalah adalah orang yang tidak berilmu itu salah dalam mengambil kebijakan. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang sesat itu di dunia itu adalah mereka melakukan sesuatu, sudah tindakannya banyak, mereka mengira itu sudah melakukan sesuatu yang terbaik, padahal salah. Ini silakan dibaca di surah Al-Kahfi. Jadi orang yang wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, padahal dia sesat. Dia kira ini sudah mau ke kuningan ya. Ternyata dia sebenarnya sudah ke Lebak Bulus dan seterusnya begitu. Dia ngira udah benar, dia udah melakukan sesuatu. Semuanya dari mana? Ilmu. Nah, kemudian jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat derajat orang yang berilmu, dan itu ketika diiringi dengan keimanan. Ini saya rasa sudah ini ya. Coba kita, ini yang menjadi motivasi kita bersama, ada ayat di antara fadilahnya jemaah sekalian. Ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Kelebihan orang yang berilmu. Berilmu ini bukan hanya koleksi informasi sekali. Orang yang memahami agama, belajar, dan orang itu dikatakan berilmu selama dia belajar, terus belajar. Memiliki nilai lebih daripada orang abid, orang yang semata-mata beribadah. Seperti derajatnya Nabi atas orang yang paling rendah. Kemudian innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardina hatta an-namlah fi hujriha wa hatta al-hut la yusalluna mualliman nasil khair. Ini fadilah jamaah sekalian. Malaikat, kemudian makhluk-makhluk yang ada di bumi sampai semut, mereka mendoakan orang yang mengajarkan ilmu. Ini bukan hanya di forum-forum begini, mengajarkan anak, mengajarkan membaca, semua mengajarkan ilmu mendapatkan fadilah ini. Dan ada hadis Nabi SAW, ini yang disampaikan oleh Abu Darda. Ini saya langsung terjemahannya. Ini saya tandai ini yang poin-poinnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Allah yang akan memberikan kemudahan menuju surga orang yang belajar. Sekali lagi, kalau kita ingin sesuatu, maka masuklah dalam proses yang Allah bukakan sesuatu itu. Jadi kalau kita itu ingin sesuatu, maka mari kita lihat apa proses yang Allah sediakan menuju sesuatu itu, masuk ke situ. Dan Allah gak akan menzalimi hambanya.
Bisa jadi jamaah sekalian, ini kan surga itu kan banyak pintu, banyak jalan yang Allah SWT berikan agar semua orang bisa masuk. Maksudnya agar semua orang itu nggak punya alasan di hadapan Allah, ya Allah, karena Engkau tidak memberikan aku kesempatan, bukan aku dengan segala latar belakangmu. Itu semua sudah nggak ada alasan. Jadi kalau ada orang tidak mengikuti proses itu nggak ada alasan, karena banyak prosesnya. Salah satunya thalabul ilmi. Kemudian juga sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya karena ridho terhadap penuntut ilmu. Jadi dan malaikat itu juga bergabung ketika ada majelis ilmu dan memohon ampun untuk mereka. Jadi ketika kita hadir itu Pak, jadi bukan hanya apa yang saya dapatkan ilmunya, tapi di antara fadilahnya adalah istighfarnya para malaikat. Mereka beristighfar, dan kita ini kan banyak kesalahan, hidup kita ini kan banyak dosa, banyak salah yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian juga sampai semua makhluk-makhluk yang lain, dan ini yang sebagai hal yang penting ketiga, bahwa Nabi itu tidak mewariskan harta, tapi diwariskan adalah ilmu. Jadi kalau kita itu mendapatkan warisan Nabi SAW. Jadi yang kita baca ini warisan Nabi. Dan ternyata jamaah sekalian, kalau kita perhatikan, kalau kita bicara legacy, kan sekarang orang lagi temanya legacy. Jadi orang kalau mau dulu jadi kepala negara, jadi menteri, ini legasinya apa yang ditinggalkan? Di antaranya ilmu yang abadi. Jadi ini yang kita rasakan jemaah sekalian. Kalau kita itu baca kitabnya Hamka, kita baca kitabnya siapa lagi? Ulama-ulama terdahulu lah, Imam Nawawi. Seakan-akan beliau itu masih hidup di tengah-tengah kita, ya kan? Baca karya Ibnu Taimiyah, itu padahal sudah sekian lama. Tapi kita merasa seakan-akan mereka masih hidup. Bahkan kalau kita baca hadis, seakan-akan Nabi SAW masih hidup di antara kita. Begitu juga Nabi SAW memberikan satu penekanan bahwa siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka bukan golonganku. Agar kita bisa bersama dengan Nabi, kita masuk golongan Nabi, paling tidak kita juga harus tahu jalannya Nabi. Agar kita tidak membenci jalannya Nabi. Ilmu itu termasuk jalannya Nabi SAW. Mengajarkan ilmu dan belajar ilmu itu adalah bagian dari jalan Nabi SAW. Sebagai ringkasan, ada beberapa manfaat yang mungkin bisa kita ambil ketika kita thalabul ilmi. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kemuliaan yang lebih mulia bila memang kemuliaan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan jalan menuju surga. Kita tidak tahu jalan menuju surga, tapi salah satunya adalah menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan thalabul ilmi dan dimudahkan jalan menuju surga kelak. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendengarkan, duduk meskipun sambil ngantuk misalnya, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ini Pak ya, semangatlah. Gitu ya. Jadi mungkin kalau perlu zikir, membaca sekian-sekian, ini duduk meskipun ngantuk-ngantuk, ya itu manusia Pak, kita itu manusiawi. Manusiawi, nggak ada yang salah begitu maksudnya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan gitu. Jadi kalau orang ngantuk, tapi dengan kondisi itu Allah sayang dengan hambanya dan akan memberikan ampunannya. Keterarahan dalam hidup menciptakan kebijaksanaan. Jadi kalau selama ini rumah tangganya bermasalah atau sesuatu ada masalah, maka coba memperdalam ilmu, mudah-mudahan bisa tahu jalan keluarnya. Kemudian keberkahan. Mudah-mudahan Allah SWT berkahi semua waktu kita, aktivitas kita, kesibukan kita, semuanya bisa mendapatkan nilai yang baik dan kebaikan dalam hidup kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apakah masih ada waktu bertanya atau ini saya persilakan? Ya silakan Mo, kalau ada yang ingin bertanya. Oke. Jadi yang bertanya insya Allah dapat ampunan dari Allah SWT. Gitu. Jangan takut kalau adanya salah, itu juga nggak dosa gitu. Oke. Nggak ada yang bertanya? Cukup? Oke, ya silakan. Kalau kita belajar ilmu melalui majelis sama online atau mungkin YouTube atau apa gitu, gimana ya perbandingannya? Katanya kalau di majelis dapat berkah gitu, mungkin bisa ada penjelasan. Ya, jadi ini pertanyaan menarik, bahwa ini bentuk kasih sayang Allah. Jadi ada kelebihan di satu masa
dan ada kelemahan di masa yang lalu. Kalau di masa dulu orang persoalan masih sederhana dan orang semangat dan hafalannya kuat, tapi kelemahannya jaraknya jauh-jauh. Tapi zaman sekarang kelemahan kita, daya ingat kita mungkin lemah, kemampuan kita, persoalan kita bertumpuk-tumpuk bersuman zaman. Tapi kemudian Allah mudahkan kita dengan sarana. Maka ya tentu sebenarnya kalau bermajelis itu ada sisi manfaat lain, bertemunya manusia, ada personal touch, ada pengaruh ekspresi dan seterusnya, ada ukhuwah dan seterusnya, yang itu tidak didapat di online. Tetapi ada sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan kecuali kita dengan online. Misalnya, mohon maaf, kalau saya misalnya sering belajar dengan beberapa ulama, kemudian juga pengajar-pengajar dari berbagai macam negara yang tidak memungkinkan saya untuk bertemu. Artinya bahwa ini sarana yang Allah berikan, ini karunia Allah memudahkan kita belajar. Jadi tidak melihatnya begini, Pak. Kita menurut hemat saya melihatnya bukan mana yang berkah, mana yang nggak berkah, bukan dibandingkan, bukan dibenturkan, tetapi ini saling melengkapi. Dan kita melihat bahwa online itu adalah nikmat Allah. Itu sarana Allah. Dan kita juga, kenapa Allah menghadirkan sarana online sehingga kita belajar? Itu adalah Allah yang paling mengerti masalah kita di hari ini, dan itu adalah solusi yang Allah berikan agar kita bisa mengatasi masalah kita. Maka kan saya tidak setuju kalau kemudian membenturkan, tapi saling melengkapi, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar. Jadi nanti, ya Allah saya nggak bisa belajar karena adanya belajarnya online, gitu misalnya ya ini, gitu. Misalnya ini hanya permisalan saja. Ketika ada online pun itu menjadi sebab kita tidak ada alasan untuk tidak belajar di hadapan Allah SWT. Adanya online ini menjadi sebab orang yang nanti kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di pelosok negeri yang terkecil sekarang bisa terjangkau online kan, sehingga tidak ada alasan bagi mereka tidak mengenal Islam. Jadi kalau nanti ada orang tidak beriman, ya Allah tidak beriman kenapa? Karena tidak ada yang mendakwahkan kepada saya secara langsung, tidak ketemu. Tapi dia mengetahui secara online, lalu dia tidak berpikir, itu sehingga menjadi hujah atas dirinya, sehingga dia dia harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dia. Maka di balik online itu ada pertanggungjawaban. Begitu Pak ya. Jadi kita manfaatkan. Saya termasuk bahwa kalau ada orang mengatakan membenturkan antara online, kalau online kurang berkah dan seterusnya, jangan dibenturkan. Itu karunia Allah. Ada keberkahannya, ada keberkahannya. Ada manfaatnya, ada manfaatnya. Ilmu ijazah kalau kita kenal ijazah dulu qiraat, itu juga adalah respon atas situasi pada waktu itu. Sistem nanti kita mudah-mudahan kesempatan berikutnya, bagaimana ulama dulu belajar, itu adalah respon situasi pada waktu itu. Nah, belajar online juga respon atas situasi kita hari ini. Begitu Pak ya. Jadi mari kita semangat untuk belajar dengan fasilitas apapun yang memungkinkan bagi kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, semangat belajar sehingga kita terus mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.